Oke, selamat pagi teman-teman. Market lagi dikocok dikit, nggak soal itu hanya skenario mereka, manipulasi mereka lah. Lagi ibaratnya market tuh ya dibikin naik turun. Yang tangan-tangan lemah, yang CL, likuidasi, market maker, perang trade, macam-macam. Tapi arahnya ke atas. Nggak usah pada takut. Semua turun merata tapi nggak akan dalam banget. Saya rasa akan naik lagi. Dan stop lossnya agak jauh, jangan deket-deket harga. Karena akan bull itu nanti stop loss kalian diambil, tahu-tahu dibawa pump ke atas. Dulu waktu si pun seperti itu. Oke ya, sambil saya bahas lebih lanjut sedikit, celeh dikit ya. Mudah-mudahan masa cerita cinta Mas Bro segera usai, biar nggak ada cerita-cerita keluarga lagi. Mungkin bentar lagi saya akan mengakhiri duda, mohon restunya. Saya jadi ingat waktu saya juga punya seorang ya katakanlah guru waktu di Jakarta. Saya kan senangnya petualangan malam, ketemu beliau tuh ada yang main Omi juga jam segini ya nantilah. Itu saya punya orang Bandung, guru orang Bandung dulu waktu Jakarta itu. Tapi saya memang orangnya nggak percaya yang model-model gitu, apa namanya, prediksi-prediksi ramalan-ramalan itu nggak percaya. Tapi kalau di kripto kan ramalan sesuai dengan fundamental kan, ada clarity aset, ada ETPP, itu kan hitungan matematika real gitu. Beda kalau apa namanya, prediksi yang di dalam jiwa. Tapi setelah saya mempelajari apa arti energi alam, apa energi bawah sadar, itu juga mulai ngerti. Dulu pernah ngomong 15 tahun yang lalu, saya jadi ingat Mas Bro itu jodoh dan rezekinya di arah barat Mas Bro. Jadi saya kesana kemari itu malah ini dapetnya orang-orang barat, orang Sukabumi. Ada 4 kali atau 5, ada Bandung, ada Sukabumi. Tapi saya memilih yang nggak semudah itu, yang ngomongnya asik, nyambung, dewasa. Kemudian itu tadi yang saya bikin video shot itu, jadi langsung minta datang ke rumah, ini bla bla bla. Jadi terbuka banget, jadi enak nyambung. Cuma yang saya ruwet kemarin bikin berantakan itu yang kedua sebetulnya, dari ulah yang pertama ini. Yang saya harapkan menunggu lama gini tuh sebetulnya yang pertama kawan. Karena yang pertama itu satu, saya udah tahu banget dia baik, orangnya baik, nggak tahu kena setan apa, tahu-tahu main ceraikan sepihak saja. Itu main-main, katanya main-main, masa perceraian main-main. Akhirnya kan jiwa tergoncang toh, udah dapat surat KUA, udah dapat bengek, panggilan sidang, tapi dia nggak pernah datang. Dia melalui pengacara, gaya banget dia, puluhan juta kan ya habisnya. Habis itu tahu-tahu saya di kecoh apa, pokoknya dikerjain atau gimana, tahu-tahu ada panggilan dari pengadilan, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada masalah itu. Aduh, ini kok begini amat, ujian apa ini. Nah habis itu lama juga kejadiannya, ada 4 tahun. Saya langsung toh nikah sama orang yang di daerah Jogja itu. Cuma orangnya agak cintanya bercabang-cabang, unik. Satu terus dia marah, nonton marah silakan. Cintanya bercabang-cabang, nggak cukup satu laki-laki ke iya, ke yang lain lagi, jadi banyak gitu. Saya juga nggak tahu, karena namanya saya pikir dia jasa duda, masa mau kayak gituan lagi, mau kurang apa, saya pikir gitu. Ternyata dia cintanya bercabang-cabang. Disitulah yang membuat berantakan itu sebetulnya yang kedua. Karena yang pertama itu mau balik, sebetulnya mau balik setelah mau saya nikah tuh bulan apa ya, bulan November kalau nggak salah. Agustus dia membatalkan perceraian yang pertama, tapi nggak ngomong. Ya setelah saya tahu Niko, wah makin jadi dia bencinya sama saya. Berantakan toh. Ya udahlah, itu udah mungkin takdir ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dan akhirnya petualangan saya mencari di sosmed itu banyak banget kawan. Yang minta nikah itu banyak banget. Tapi ini yang baru, yang ini nih, wah banyak ya hitung. Yang ini nih yang agak saya agak ngeh, ngomongnya dewasa, ini nyambung. Ya udahlah, nanti Juan PP gas saja ke sana. Tapi saya minta September kan terlalu cepet ya, paling nggak tuh Desember ya. Doakan mudah-mudahan naik semua. Kita akan cuan bersama. Baik BTC ini ada hitungan matematika kawan, sudah dikondisikan
diskenariokan 4,3 miliar. Bagaimana caranya membuat 4,3 miliar roadmap sampai 160 ribu dolar? Ya dengan clarity aset, dengan digemborkan ke sana di sosmed dan dirayu perusahaan ini undang-undangnya begini bla 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 bla, institusi seluruh dunia masuk, pam, mereka udah serok dari sekarang nih. Dari CEO Coinbase sudah mengatakan, dari BlackRock sudah mengatakan, udah mulai serok. Tether biasanya 1 tahun menjelang halving BTC sudah mulai masuk. Ya masuk duluan. Naik. Nah kalau naik itu yang baru terpancing. Institusi mana lah nggak tahu Rusia atau apa. Itu yang baru-baru itu nanti terpancing. Ya kalau kita turun gitu takut kan. Ketika nanti mendekati RP1, PP, makin gila orang masuk kan. Itu memang bukan paus ataupun retail sama. Wih gila, BTC kemarin 1,3 miliar. Gila, akan ada clarity aset lagi. Sekarang udah hampir 2 miliar. Loh, makin gila. Jangan sampai nanti buru naik sampai 4 miliar. Ayo buruan masuk. Itu akan dikirim ke sana. Pam, 4,3 miliar. Yang masuk di pucuk, kemakan sama mereka. Ibit, BlackRock, sama yang pemain-pemain lama udah sikat untuk ada hitung-hitungan dia supaya nanti cuan bagaimana caranya harta-harta benda dia berlipat ganda naiknya, tidak tergerus dengan inflasi. Juga apalagi akhir tahun dia akan butuh uang banyak. Kalau kita akhir tahun paling kemana sih? Paling ke pantai, jalan-jalan tahun baru. Kalau mereka itu akhir tahun tuh pusing tahu, bayar pajak, THR tahunan, macam-macam, hitung-hitungan per tahun, macam-macam. Jadi tutup buku lah. Pokoknya mereka penuh dengan intrik dan ya pokoknya sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ya saya nggak ingin kawin bolak-balik, tapi masa mau hidup sendiri begini. Tadi lihat video shop kan, nyuci sambil kesel ya. Nyuci sendirian. Aduh, kalau pas lagi semangat, kalau lagi kesel nyuci kesel. Kalau 1-2 pakaian tuh kadang-kadang saya cuci. Kalau udah banyak kadang-kadang males gitu ya. Ya tergantung pas ada waktu, ada enggak, ada yang keluar gitu. Oke, sekarang kasih info untuk kalian. Koin-koin sekarang yang perlu kalian hajar karena MC-nya masih kecil, saya bolak-balik. Koin indeks DTP udah saya sebutkan tadi, mungkin 5 juta nanti akan masuk. Sekarang dalam 24 jam yang lain turun sampai 6%, XRP turun 6%. Dia hanya turun 0,75%, nggak sampai 1%, karena MC-nya masih kecil. Koin indeks DTP ataupun koin punya market cap ya yang atas sendiri. ETH ini mantep. ETH naik dalam 24 jam, nggak turun. Harganya masih 43, malah mau 44 naik. Nanti yang lain akan ke bawah, tenang. Ini akan ke bawah nanti. Tunggu BTCD turun, tunggu altcoin season indeksnya. Ini kan kalau lihat fear and greed-nya sudah ke 80. Udah FOMO ini ketamakannya. Tapi altcoin season-nya indeksnya 35 kok. Artinya masih BTC season. Tenang aja, kalau masalah ketamakan dan fear and greed-nya itu nggak usah dipikirin bener itu. Kita yang jadi patokan yang itu tak bisa jeglong-jeglong naik turun sakudele dewe. Kemarin tahu-tahu 17, tiba-tiba 25, tiba-tiba 40, ini 80. Udah suka-suka dia. Kita lihat altcoin season index-nya itu yang penting. Artinya dananya itu masih banyak dan BTCD-nya masih di 60 lebih. Artinya kan banyak uang masuk di BTC masih. Ya sabar saja. Untuk koin CMC itu cuma turun 0,6% saja, nggak sampai 1%, malah masih ada kenaikan. Untuk ETH ini malah naik, nggak turun. Jadi altcoin kayaknya nanti akan terbang, santai aja. Altcoin nggak turun. Kemudian BNB juga naik, nggak turun. BNB naik loh. Ini sudah mulai menghijau lagi. Ya, untuk Chainlink turun 1% dalam 24 jam, Doge 3%, Cardano 3%, Cardano masih murah loh. Masuk nanti 10.000 kalian hajar tuh. Belum saatnya. Nanti kalau sudah sama-sama naik, sudah di TP,
ada beberapa koin yang untuk tempur naiknya nggak ngotak, yang punya fundament bagus, nanti uang kan kumpul ke situ. Cardano, XRP yang bagus-bagus, nanti bergantian ada Solana ya. Kemudian yang untuk meme coinnya juga nanti akan kumpul naik semua, Shiba, Doge naik, nanti akan tumblek-blek mengerucut, makin mengerucut. Ini baru semifinal pun belum, nanti finalnya mengerucut. Mana yang menang nanti? PP umpamanya. Kayak dulu kan koin banyak banget, tapi yang mengerucut hanya meme coin hanya 2, PP Shiba sama Doge. Kalau Shibanya bergantian bulannya, Shibanya di bulan 11 kalau nggak salah, kemudian Doge-nya di akhir tahun, di bulan 12 pun udah tanggal 25, saya ingat. Udah hampir Januari. Ya. Kemudian Katun ini adalah koin AI kalau nggak salah. Ada Grayscale, ada masuk sini koin baru Portugal Grayscale kan AI. Itu Katun. Habar turun 2%. Kalau ton koin ini turunnya 5%. Ini koinnya si punya ini Telegram. Ada Justinson di sini mafianya. Hati-hati. Kalau naik tinggi, tapi kalau dia udah pegang banyak pancingan juga. Ini si ton koin ini punya Telegram. Banyak koin punya Telegram yang scam, jangan bilang. Ada yang komen, mah nggak mungkin punya fundamental bagus punya Telegram. Apaan? Telegram aja CEO-nya kasus mulu, penjara, nggak ngerti. Orang hebat, orang besar punya ini. Iya, punya orang besar, orang hebat, Elon. Nyusruk aja. Jangan lihat punya ini, Elon punya Twitter hebat, Telegram sama Twitter hebatan mana? Hebatan Twitter mana? Yang punya Elon emang bagus. Yang bagus itu yang paling enggak itu yang punyanya GZ, BNB konsisten tuh. Jangan ngasal. Sui ARB ya, lihat nih, dengerin. Sui. Nanti gantian naiknya Sui, ARB, Polygon, PP, masih ada lagi yang di jaringan ETH. Nanti akan terbang ikut ETH ya. Sabar. Terus Uniswap. Untuk Panpan ini malah naik ini. Panpan naik ya. Lumayan, tapi depnya masih megang banyak. Ini kan baru start awal, belum semifinal, belum final. Pemenangnya mana? Ya nanti PP. Sabar. Kok PP menurut? Ya, sekarang PP masih 40% kenaikan dalam 1 minggu. Ini turun cuma 5%. Habis naik 60%, cuma turun 5%. Ngoceh, enggak banget. Slow, santai. Jual silakan jual, tapi nanti kalau pump kalian masuk di pucuk, jangan salahkan saya. Salahkan rumput yang bergoyang. Ya toh? Polkadot turun 3%. ENA 6%, tapi masih dalam mingguan, dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu itu hampir rata-rata cuan semua. Jupiter yang ada di punya Sol ya, Jupiter. Yang cuan siapa yang cuan? Yang cuan nanti investor kripto. Kalau Sukabumi itu 5 jam dari sini. Kalau daerah Jogja tuh sebetulnya dekat ke sana, tapi cepat ke sana karena jalannya enak ke barat, banyak tol. Kalau ke arah Jogja itu lewat naik turun Gunung Slamet saja ke Kebumen itu 7 jam. Jogja lebih beda kalau ke barat tuh. Jakarta itu malah 4 jam dari tempat Mas Bro. Ini rokoknya kebakaran. Jakarta itu dari sini 4 jam lewat tol, lebih dekat. Arah barat itu lebih jauh tapi lebih dekat. Kalau di Kebumen itu 175 km Kebumen itu, tapi malah 7 jam karena nggak bisa lari kenceng dan jalan naik turun. Kalau di Sukabumi itu 200 km, beda 25 km, tapi lebih cepat, 5 jam itu sampai, karena di sini ada banyak orang kerja di Sukabumi. CRO Singapura ya, koin Singapura gua begitu. Koin-koin yang lama-lama ya itu yang Polygon aja 9% turunnya lumayan juga. 34% ya.
Ya memang kalau kalau yang market cap kecil itu kalau turun lumayan, tapi kalau nanti naik juga lumayan. Jadi ada ini apa namanya, untung ruginya nggak soal sih, ini belum apa-apalah. Turun, biarin turun dulu, yang mereka pada ada tax profit, ada macam-macam, ada yang TP. Tapi arahnya kan ke atas lagi nanti. Kita jadi panduan juga PTCD-nya masih di atas, memang belum waktunya untuk altcoin season 35. Sudah nanggung sih, mau dibikin kapan silakan saja, mau akhir tahun kayak mau 2028. Ya tapi stres kalau, mudah-mudahan akhir tahun inilah ya untuk kawin. Saya mendapatkan yang lebih cantik asli. Yang lebih cantik, wow. Saya tanya video call ya, video call. Nanti Mas Bro kayak gini nih, nggak ganteng, ganteng katanya. Menurut saya tuh udah ganteng Mas Bro. Ah yang bener, jangan rayu. Saya bilang, iya bener. Tapi ini loh, dia nggak macam fisik katanya. Macam fisik. Ya saya langsung orangnya, saya baru mau datang. Kalau mau datang video call dulu, lihat saya mukanya gini cocok enggak. Kalau enggak cocok, saya jauh-jauh ke tempat situ ngapain, nanti di sana ditolak kan. Kalau video call dulu kan nanti. Tapi ya mungkin bulan depan saya datang dulu ke sana, mungkin nikahnya ya nunggu PP sih. Kalau November ya November, Oktober saya hajar, September oke, kalau langsung pam. Emang nggak perlu ini, apalagi Jawa Barat duitnya gede kok. Tetangga aja kemarin berapa ya, diminta 150 tetangga ya. Kalau di sana kan pakai harga. 150 tetangga. So, pas main tuh ya tetangga ya lagi buka-buka rekeningnya gini, wah masih banyak Pak. Cerita dia tuh. Jadi ngobrol-ngobrol datang ke sana itu ya nggak semua orang sih ya, menurut ini pas ngobrol-ngobrol itu katanya resepsinya di sini habis gini gitu, sekitar banyak pego lah 150 gitu. Tapi dulu ya, kalau sekarang nggak tahu, sekarang udah punya anak 2 sih tangga. Kalau sekarang nggak tahu, itu perawan orang sininya duda. Perawan. Kalau ini nggak tahu ya, kalau ini Mas Bro nggak tahu, ini nanti yang nego dulu lah. Kalau nanti cuan miliaran sih berapa di sini pah gitu ya. Cukup inilah Bro, cinco damai aja 150. Nih 300 kasih. Kalau 2 miliaran nanti cuan PP nggak apa-apa. Mau buat apa duit sih ya toh. Mau nggak dibawa mati aja kok ya kalau ada duit ya. Tapi kalau nggak ada duit ya berapa ya calon mertua, ini aja lah Bro, 100 juta aja nawar ya. 50 aja itu kan, nggak punya duit. Tapi kalau sama dia memang gitu kan. Tapi kalau punya duit ya malah saya memberikan lebih yang dia minta. Ya bayangkan ada orang pinjem, saya aja minjemnya minta 1 juta, saya kasih 2 juta. Yang ketipu aja kemarin mintanya 500, saya kasih dia 1 juta kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya saya nawar ya. Gila. Oke lah, pokoknya santai aja market. Masih ya nggak ada yang bahaya-bahaya. Ini kayaknya udah mulai akan menghijau lagi nanti pagi. Kan mulai menghijau lagi ya. Oke, yang positif diambil, yang buruk ditendang. Tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, cuan membias mendadak, semua tanggung jawab masing-masing, dan nggak jadi soal naik turun udah hal yang biasa. Tunggu saja sampai kita cuan besar, karena ini sudah mendekati akhir tahun. Biasanya akhir tahun itu harus pump. Kemarin juga PP ya rata-rata apapun akhir tahun banyak yang naik, karena tetap di pump mereka untuk apa namanya, mereka butuh dana untuk berbagai macam keperluan, THR tahunan lah, macam-macam, pokoknya tutup buku segala macam. Apalagi ini dukungan fundament yang lagi rame adalah Clarity Asset, juga buyback saham, buyback obligasi di sana. Kemudian ditambah lagi apa namanya itu, pemangkasan suku bunga yang lebih rendah. Maka nanti banyak investor yang akan ngambil pinjam karena murah kan.
yaitu nanti akan berputar ekonomi dengan uang bank yang akan beredar. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP. Just.